Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Istana Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Cerita ini sudah berada di part yang ke-6. Gimana kelanjutannya Tori untuk mencari tombak naga emas? Karena sungguh mustahil Tori bisa mendapatkan pusaka naga emas di gerbang neraka, yaitu alam lain. Oh ya, untuk teman-temanku yang baru datang di channel ini, jangan lupa juga untuk mengeklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Oke, sebelum kita memasuki ceritanya, saya ada sedikit kata-kata. Di balik setiap pintu tertutup, ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Beranikan diri, tapi jangan lupa untuk selalu waspada. Langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mendengarkan. Mereka mulai berhenti saling membunuh berkat Caraka. Hutan aneh tersebut tidak hanya membingungkan, tetapi juga membuat siapapun kehilangan kendali. Ada benarnya Raja Abimanyu mengirim kalian. Jika hanya aku dan Noyo Genggong saja, pasti aku akan mengalami banyak kerugian, kata Mbah Sabar kepada Caraka. Paduka pastinya sudah tahu bahwa semua ini akan terjadi. Aku selalu mempercayai apa yang beliau katakan, jawab Caraka. Karena mantra Caraka kami akhirnya melewati hutan aneh itu. Dari jarak kurang lebih 500 meter, kami menemukan jalan keluarnya. Tibalah kami di wilayah Gandra. Sampai di sana kami dikejutkan dengan kehadiran puluhan sosok kuat yang sudah menunggu kami. Ada lebih dari 50 pemimpin wilayah musuh yang menghadang kami. Sepertinya kami telah dijebak. Apa-apaan ini? Kata Noyo Genggong. Nah, jangan jauh-jauh dari Mbah. Mbah Sabar mendekatkan diri. Apa kita sudah dijebak? Akna langsung waspada. Kalian sudah terlalu jauh. Jangan berharap bisa kembali, kata Gandra dengan suara patah-patah. Apa kalian ini memang suka main keroyokan ya? Apa urat malut kalian sudah putus? Kata Bora. Memangnya kenapa? Tidak akan ada yang tahu, sebab di sini akan menjadi kuburan kalian, kata salah satu pimpinan wilayah. Mereka semua tertawa puas, tetapi dalam sekejap tawa mereka terhenti saat Bora melakukan sesuatu. Benar-benar merepotkan. Tidak diketahui apa yang sedang Bora lakukan. Tiba-tiba di belakang kami muncul beberapa portal. Apa ini? Sabrani terkejut. Bukan hanya Sabrani, kami semua terkejut kemunculan portal yang tiba-tiba. Dari beberapa portal, muncul beberapa makhluk yang sama kuatnya dengan para pimpinan wilayah. Dan jumlahnya hampir sama seperti musuh di hadapan kami. Ada di mana ini? Aduh, aku terpeleset. Aku ngantuk sekali. Sial, aku belum selesai makanku. Berisik sekali di sini. Yang muncul dari portal adalah para pimpinan wilayah sekutu Mbah Sabar. Kami semua terkejut kecuali Bora. Sebenarnya apa yang Bora lakukan hingga bisa mengundang para pimpinan wilayah kemari? Setiap pimpin wilayah memiliki kemampuan unik masing-masing, dan itu biasanya menjadi kartu as mereka. Bora adalah pengendali ruang yang memahami prinsip ruang yang menghandal. Saat Bora berhadapan dengan kami sebelumnya, dia bukannya tidak bisa disentuh. Setiap serangan yang Bora terima akan dia alihkan ke tempat lain. Bora saat menghindari serangan Akna, bukannya dia cepat. Bora hanya berpindah tempat dengan sekejap. Tidak aku sangka,
Akan secepat ini aku menggunakan kartu as andalanku. Aku letih. Aku serahkan mereka kepada kalian, kata Bora sambil rebahan. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Berkumpulnya para pemimpin wilayah tidak pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Mungkin ini juga akan melibatkan para 7 penguasa. Untuk pertama kalinya selama ratusan tahun, tidak pernah para pemimpin wilayah berkumpul, saling berhadapan. Ketegangan terjadi di kedua belah pihak. Semua sudah dipikirkan oleh Raja Abimanyu bahwa hal yang terjadi saat itu memang akan benar terjadi. Kami tidak akan lagi terdesak saat para pemimpin wilayah datang berkat portal yang telah Bora buka. Kurang ajar, siapa yang membawaku ke sini? Kata salah satu pimpinan wilayah, yaitu Ganesh. Ganesh adalah salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Ganesh adalah seorang wanita perkasa, wujudnya setengah manusia dan setengah serigala. Semasa hidup Ganesh adalah seorang pembunuh bayaran pada zaman Kofun, jauh sebelum zaman Edo di Jepang. Pada saat itu banyak klan-klan berdiri, saling menyabotase wilayah, dan banyak orang tidak bersalah menjadi korban. Ganesh adalah seorang wanita biasa. Karena kekejaman para klan yang bertindak semena-mena, keluarga Ganesh terbunuh saat itu. Ganesh ditangkap dan dijadikan budak. Saat Ganesh mulai dewasa, dia kabur menuju pegunungan dan bertemu seorang pendekar tua yang sudah pensiun. Ganesh belajar pedang dari orang tua tersebut sampai orang tua itu meninggal. Kemudian Ganesh turun gunung untuk membalas kematian keluarganya dan menjadi pembunuh bayaran. Tapi aksinya gagal saat ingin membunuh pimpinan suatu klan. Dia dihukum mati dengan cara dipenggal. Setelah Ganesh dipenggal, kepalanya dibawa kabur oleh seekor serigala. Serigala itu membawa kepala Ganesh ke gunung di mana dia tinggal. Karena dendam yang belum terselesaikan, kepala Ganesh tiba-tiba hidup dan memakan serigala tersebut. Akhirnya Ganesh memiliki tubuh baru, yaitu tubuh seekor serigala. Kemampuannya berlipat ganda. Dia mampu membalaskan dendamnya. Akan tetapi Ganesh sudah menjadi yokai, yaitu siluman, dan terus membunuh orang-orang. Ganesh akhirnya dihentikan oleh seorang dan disegel di salah satu kuil. Hukum alam pun berlaku dan Ganesh masuk ke gerbang neraka. Kau selalu berisik seperti biasa, Ganesh, sahut salah satu pimpinan wilayah, yaitu Inai. Inai juga salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Inai juga berasal dari Jepang, tepatnya di era modern, zaman Edo. Inai adalah seorang geisha yang sangat cantik. Banyak para penguasa menginginkannya, namun Inai dibunuh karena kecantikannya. Sebelum dia terbunuh, dia membuat perjanjian dengan iblis bahwa setelah dia mati, dia bisa membalas dendam. Setelah Inai terbunuh, dia menjadi makhluk penghisap darah, membunuh siapapun yang dia temui. Inai akhirnya juga tersegel dan masuk ke gerbang neraka. Aduh, aku lapar sekali, kata salah seorang pimpinan wilayah, yaitu Onim. Onim adalah makhluk pemakan segalanya. Dia tidak pernah kenyang, mau sebanyak apapun dia makan. Onim juga salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Asal-usulnya misterius. Tidak diketahui dari mana dia berasal. Siapa mereka ini, Mbah? Kataku keheranan. Mereka semua adalah pimpinan wilayah sama seperti Mbah, jawab Mbah Sabar. Sering. Tiba-tiba Sira mengeluarkan senjata kembarnya. Sira, apa yang akan kau lakukan? Kata Sinta. Tangan Sira mulai gemetaran, matanya mulai berubah merah. Sire mundur menghindari Sira. Ada apa dengannya, Putri? Kata Sabrani. Aku tidak tahu, Sabrani, jawab Cinta cemas. Sira sepertinya marah, tapi kami tidak tahu apa yang membuatnya marah hingga dia gemetaran. Wahai kawanku semuanya,
Rasanya senang sekali bertemu kalian di sini, sapa Caraka dengan nada bersahabat. Shh. Tap. Salah satu penguasa wilayah menghampiri Caraka. Kenapa kau ada di sini, Caraka? Kata salah seorang pimpinan wilayah, yaitu Naraya. Naraya adalah seorang biksu yang sangat tampan. Dia mempelajari ilmu yang salah dan menjadi tersesat. Naraya memiliki dua kepribadian. Satunya adalah siluman ular yang hampir menjadi seekor naga bernama Naraba. Naraya adalah seorang yang santun dan bijak, seperti Caraka. Dari semua pimpinan wilayah, Naraya hanya dekat dengan Caraka saja. Sedangkan kepribadian lainnya, yaitu Naraba, adalah makhluk begis dan sangat jahat. Semasa hidup Naraya adalah seorang biksu yang baik. Karena tidak sengaja mengamalkan mantra terlarang, Naraya tersesat dan dirasuki oleh iblis jahat. Saat Naraba bangkit, dia membantai semua murid di kuil dan semua senior dan masternya. Naraba bangkit saat Naraya tertidur. Sejak kejadian pembantaian itu, Naraya tidak pernah tertidur lagi. Hingga suatu ketika, Naraya bertapa, bertaubat dan ingin menuju nirwana. Berharap ingin ke nirwana, justru malah dia tiba di gerbang neraka. Ah, Naraya kawanku, seharusnya aku yang bertanya, kenapa kalian bisa ke sini? Tanya balik Caraka. Aku tidak tahu. Tiba-tiba ada portal muncul di wilayahku. Aku hanya ingin memeriksa saja. Ternyata malah bertemu kamu di sini. Jawab Naraya. Aku di sini karena perintah Paduka kawanku. Sepertinya kawan yang lain juga sama-sama tidak tahu apa-apa sepertimu. Jelas Caraka. Bertambahnya jumlah kalian tidak akan merubah keadaan. Kita habisi mereka, kata salah satu pimpinan wilayah musuh, yaitu Utpar. Utpar adalah siluman ular bermata empat. Nafasnya beracun, kulitnya sekeras berlian dan matanya mampu melepuhkan mangsanya. Tetapi tidak berpengaruh bagi lawan yang sepadan atau lebih kuat darinya. Hei, Utpar, hentikan. Kalian jangan saling menyerang dulu. Jika kita semua berperang di sini, wilayah ini tidak akan bisa bertahan. Aku punya ide. Bagaimana jika 1 lawan 1? Kata Bora Celingikan ingin segera mendengar pendapatnya. Hening. Ah, ya sudahlah, kata Bora kembali rebahan. Apa yang dikatakan Bora ada benarnya. Atau kita sudahi saja masalah ini. Kalian jangan menghalangi kami. Caraka berikan penawaran. Kami perintahkan untuk menghabisi kalian. Mana mungkin kami membiarkan kalian pergi. Tidak kami duga, memang bahwa kalian semua bisa muncul di sini. Mempertimbangkan saran Bora, kami setuju. Pertarungan sampai mati 1 lawan 1. Kata salah seorang pimpinan wilayah musuh, Kalingga. Kalingga memiliki bentuk manusia burung Raja Wali putih. Akupnya dari api dan mengendalikan 2 elemen api dan angin. Tetapi masih tidak diketahui kemampuan aslinya. Awalnya Kalingga adalah bawahan Raja Abimanyu karena wilayahnya diambil alih. Dia memilih untuk menyerah dan mengkhianati Raja Abimanyu. Asal-usul Kalingga tidak diketahui. Konon Kalingga adalah penghuni kayangan dari klan burung yang telah berbuat kejahatan dan dibuang ke gerbang neraka bersama saudara perguruannya. Dasar pengkhianat! Hina kamu. Tidak tahu terima kasih. Aku malu punya saudara sepertimu, kata salah satu pimpinan wilayah, Kandra. Kandra adalah saudara seklan dengan Kalingga. Kandra juga seorang manusia burung Garuda hitam dari klan burung penghuni kayangan. Kandra masuk ke gerbang neraka karena membela Kalingga, sehingga dia dituduh telah bekerja sama dengan Kalingga. Mereka sebenarnya adalah sahabat baik. Mereka adalah penjaga kolam suci kayangan. Konon kolam suci tersebut adalah tempat reinkarnasi dan hanya keluarga kerajaan yang boleh menggunakannya.
Bahkan pimpinan dari klan burung sekalipun tidak memiliki hak untuk menyentuh air dari kolam tersebut. Kalingga dibuang ke gerbang neraka karena dia mencoba untuk meminum air di kolam suci. Sebelum itu terjadi, Kalingga ketahuan dan langsung dihukum. Konon siapapun penghuni kayangan yang meminum setetes air dari kolam suci memiliki wujud yang sempurna. Kalingga hanya diam tanpa bisa menjawab kata-kata Kandra. Aku sudah seperti ini. Aku maju duluan. Siapa yang akan melawanku? Maju. Noyo Genggong langsung menantang musuhnya. Genggong, kau. Sudahlah. Percuma aku mencegahnya. Mbah Sabar tidak jadi untuk memperingatkan Noyo Genggong. Kau sungguh arogan kali ini. Aku tidak akan mundur. Gandra menjawab tantangan Noyo Genggong. Kemarilah, sambut Noyo Genggong. Pertarungan mereka berdua belum sempat terselesaikan. Kali ini mereka akan benar-benar bertarung sampai mati. Noyo Genggong tidak kenal takut karena dia memiliki 7 inti kehidupan, yang artinya dia bisa bangkit dari kematian sebanyak 7 kali. Dan setiap makhluk yang memiliki kemampuan sepadan atau di atasnya dia bunuh, inti kehidupan Noyo Genggong bertambah 1 kali. Itu adalah kemampuan istimewa Noyo Genggong yang hanya diketahui oleh Mbah Sabar saja dan menjadi kartu as Noyo Genggong. Gandra pastinya tidak mengira bahwa yang sedang dia hadapi sama saja makhluk immortal yang tidak bisa mati. Pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra akhirnya dimulai. Suasana menjadi hening saat kedua makhluk kuat saling berhadapan. Noyo Genggong dengan senyumnya menyeringai, menunjukkan bahwa dia sangat senang dengan situasi saat itu. Gandra masih bersikap misterius, tenang namun tidak memiliki celah untuk diserang. Gandra yang sebelumnya tidak pernah menyerang, akhirnya dia mengawali untuk maju. Noyo Genggong sumringah bersiap untuk menerima serangan Gandra. Pukulan Gandra ditahan dengan mudahnya oleh Noyo Genggong. Suara benturan dahsyat beradu. Tanah tempat mereka berpijak bertebaran tidak kuat menahan energi mereka berdua. Kami semua di kedua belah pihak dengan tenang menonton pertarungan mereka. Meskipun Gandra memiliki tubuh yang kecil, dia mampu mengimbangi Noyo Genggong yang memiliki fisik tidak jauh berbeda dengan Balakosa. Di tempat Mbah Gun berada, Raja Abimanyu secara pribadi membuatkan jalan yang aman buat Jaka untuk keluar dari gerbang neraka. Mbah Gun dan Jaka mengikuti Raja Abimanyu dari belakang. Setiap langkah Raja Abimanyu mengguncang seisi wilayah. Jaka merasakan seperti gempa yang dahsyat berada di belakang Raja Abimanyu. Di ujung tebing, Raja Abimanyu berhenti. Di depannya adalah jurang yang sangat dalam. Mengingat perjalanan dari bawah hingga di puncak tebing membutuhkan waktu 7 hari. Pastinya tidak bisa diukur seberapa dalamnya jurang itu. Dam! Sekali hentakan kaki Raja Abimanyu, di depan jurang muncul sebuah jalur tebing menuju tempat yang tidak diketahui. Jalurnya panjang sampai tidak terlihat ujungnya. Guntur Geni, biarkan cucumu pergi duluan. Rombongannya bisa menyusul nanti. Ini adalah jalur menuju pintu keluar di mana cucumu dan rombongannya masuk. Paduka menjamin keamanannya, kata Nuk. Terima kasih Paduka Raja Abimanyu, jawab Mbah Gun menunduk. Antarlah cucumu hingga keluar. Pilih gerbang warna kuning, jangan yang lain. Segera kau kembali jika sudah, lanjut Nuk yang kemudian pergi bersama Raja Abimanyu. Baik, sekali lagi terima kasih Yang Mulia. Mbah Gun menunduk sampai Raja Abimanyu menghilang. Jaka, ayo Mbah antar kau pulang. Tidak perlu cemaskan Tori. Baik Mbah. Guntur Geni berubah menjadi serigala emas. Jaka duduk di atasnya. Kemudian mereka pergi melewati jalan yang sudah dibuat oleh Raja Abimanyu.
Cukup memakan waktu bagi Mbah Gun dan Jaka sampai di tujuan. Jalan yang dibuat oleh Raja Abimanyu semakin jauh semakin menurun. Akhirnya mereka sampai. Di hadapan mereka ada 7 pintu gerbang yang besar. Semua gerbang berwarna hitam legam dengan aura yang berbeda-beda. Dari merah, kuning, biru, hijau, kecoklatan, merah muda dan abu-abu. Pergilah nak, Mbah cukup senang bisa bertemu denganmu lagi. Salam untuk ayahmu Ki Sabto. Aku harap dia sehat selalu. Baik Mbah, kata Jaka yang sedikit menunduk. Jaka memandang Mbah Gun sejak kemudian berbalik arah dan menuju ke gerbang kuning. Setiap langkah yang Jaka ambil terasa begitu berat. Jaka juga merasakan kerinduan yang amat besar. Kesedihan yang Jaka rasakan pastinya tidak jauh berbeda denganku. Tetapi Jaka mencoba untuk tetap tegar. Tidak ada waktu untuk cengeng seperti anak kecil. Meskipun sebenarnya hatinya menangis. Mbah Gun terus memperhatikan Jaka sampai Jaka benar-benar pergi. Ingin rasanya membagi Mbah Gun untuk ikut keluar dari gerbang neraka. Tetapi jiwa Mbah Gun sudah ditandai oleh segel gerbang neraka. Segel gerbang neraka akan otomatis didapatkan bagi mereka yang memang seharusnya berada di gerbang neraka. Tidak ada yang bisa menghapus segel tersebut. Bahkan ke-7 penguasa sekalipun tidak bisa melakukannya. Hanya saja bagi 7 penguasa, mereka bisa menutupi segel tersebut dan bisa keluar dari gerbang neraka. Pintu gerbang neraka terbuka hanya dengan sedikit sentuhan dari Jaka. Cahaya kemilauan menutupi pandangannya. Tiba-tiba saja Jaka hilang tanpa Mbah Gun sadari. Mbah Gun langsung segera kembali. Di balik gerbang suasana berubah. Jaka kebingungan melihat situasi saat itu. Wilayah dunia bawah kerajaan langit sangat berbeda saat pertama kalinya Jaka memasuki gerbang neraka. Di sana sangat ramai sekali. Ada ribuan makhluk menyaksikan kedatangan Jaka. Apa-apaan ini? Gumam Jaka kebingungan. Hei, manusia, kenapa kau keluar sendiri? Bagaimana dengan master kami? Tanya salah satu jubah merah. Mereka masih di belakang, jawab Jaka santai. Hai, mereka berhasil. Luar biasa. Hebat. Hiruk pikuk semua makhluk yang ada di sana. Bukan hanya para jubah merah saja yang ada. Hewan suci seperti Sabrani juga banyak. Bahkan ada juga beberapa prajurit yang sepertinya berasal dari Istana Langit. Semuanya diam, kata Draka yang kemudian menghampiri Jaka. Manusia, katakan, apa kalian berhasil mendapatkan pusaka tombak naga emas? Tanya Draka. Tidak, kami memilih untuk mundur. Mustahil bagi kami untuk melanjutkannya, jawab Jaka yang kemudian menjelaskan secara rinci kepada Draka. Kalian sudah berusaha. Datanglah ke istana terlebih dahulu manusia, kata Draka yang kemudian pergi diikuti oleh Jaka. Sampai di istana, Jaka disambut dengan sangat baik oleh Raja Al-Masyhur. Meskipun misinya gagal, Jaka diminta untuk menunggu yang lain. Tetapi Jaka memilih untuk segera pergi. Raja Al tidak berhak untuk menahan Jaka. Dan kemudian Jaka pergi dikawal oleh beberapa prajurit Istana Langit. Hingga sampai di tubuh fisik Jaka. Jaka kelelahan. Sambil menunggu Tori, Jaka akhirnya ketiduran. Kembali di pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra. Mereka masih saling berduel dengan imbang. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Hoi, membosankan sekali, kata salah satu pimpinan wilayah yang sedang tiduran di pohon kering, yaitu Faras. Faras adalah makhluk seperti manusia yang memiliki telinga panjang. Asal-usulnya misterius. Faras sangat suka tidur mau dimanapun dia berada, kecuali di hadapan Raja Abimanyu. Tidak pernah ada yang melihat Faras bertarung. Di seluruh wilayah Raja Abimanyu, tempat paling ternyaman adalah wilayah Faras. Pastinya jauh lebih tenang daripada wilayah Mbah Gun.
Namun meskipun Faras tidak pernah bertarung, konon Faras adalah pimpinan wilayah yang paling sulit untuk ditundukkan. Selain Mbah Kun, Faras juga salah satu yang disukai Raja Abimanyu. Faras memiliki hak khusus yang diberikan Raja Abimanyu, yang tidak dimiliki oleh para pemimpin wilayah lainnya. Benar, sangat membosankan. Maaf sudah memanggilmu ke sini, Faras, kata Bora yang sedang rebahan di tanah tepat di bawah Faras. Santai-santai, mau dimanapun juga aku masih bisa tertidur, jawab Faras dengan santai. Serah. Tubuh Gandra terbelah menjadi dua terkena lengan Noyo Genggong yang bagaikan kapak. Akhirnya, kau mati juga, Gandra. Tawa puas kemenangan. Sak, sak, sak. Noyo Genggong terlalu meremehkan Gandra. Tubuh Gandra yang terbelah bangkit lagi dan menjadi dua orang Gandra. Dengan kecepatan luar biasa, kedua Gandra mencabik-cabik tubuh Noyo Genggong menjadi beberapa bagian. Noyo Genggong lengah dan binasa. Noyo Genggong kalah, Mbah. Aku memulai mengkhawatirkan Mbah Sabar, sebab Noyo Genggong adalah partner sekaligus pelindung Mbah Sabar. Mbah Sabar hanya diam saja. Beliau terlalu fokus memperhatikan pertarungan mereka. Dasar bodoh, itulah akibatnya sok jagoan, kata salah satu pimpinan wilayah musuh, yaitu Hares. Hares adalah makhluk raksasa berkaki 4 dengan wujud yang sangat mengerikan. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Konon Hares adalah salah satu makhluk tertua dan terlama yang tinggal di gerbang neraka. Gandra tidak memberi ampun kepada Noyo Genggong. Dia mencabik-cabik Noyo Genggong menjadi kepingan kecil. Gandra tidak mudah untuk mati. Dia memiliki kemampuan istimewa membelah diri dan reinkarnasi. Gandra sudah yakin bahwa dia menang. Tubuhnya kembali menyatu dan meninggalkan area pertempuran. Agungnya Gandra memiliki lawan yang hampir serupa dengan kemampuannya. Bahkan kemampuan istimewa Noyo Genggong tidak memiliki kelemahan jika dibandingkan miliknya. Angin berputar-putar menerbangkan sisa-sisa tubuh Noyo Genggong yang tercerai-berai. Kilatan merah menyambar tepat di ujung angin yang berputar. Mau kemana kau, Gandra? Dari dalam angin, Noyo Genggong muncul dengan tubuh yang utuh kembali dan langsung menyerang Gandra. Kedua tangan Noyo Genggong mengeluarkan api yang berkobar, menghantam Gandra hingga tanah yang dia pijak berlubang seperti kejatuhan meteor. Setiap kali Noyo Genggong mati, saat bangkit kembali kemampuan Noyo Genggong berlipat ganda. Untuk sementara, tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Noyo Genggong menyerang Gandra tanpa membiarkan kesempatan untuk menyerang balik. Dom! Serangan brutal Noyo Genggong tidak ada henti-hentinya. Di sekitarnya seperti lautan api, dan petir merah menyambar disertai angin yang membuat api semakin besar dan kuat. Petir merah? Itu adalah petir tingkat 8. Gandra pasti tidak akan selamat. Gandra bergumam. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Gandra, Gandra tidak memiliki kesempatan untuk reinkarnasi. Setiap Gandra ingin membelah diri, serangan Noyo Genggong selalu menghentikannya. Kecepatan pemulihan Gandra tidak secepat serangan Noyo Genggong, yang akhirnya perlahan tubuh kecil Gandra terkikis dan hancur secara perlahan. Tidak ada kematian yang lebih menyakitkan daripada yang dialami oleh Gandra. Kemampuan reinkarnasinya justru malah menyiksanya. Gandra, salah satu pimpinan wilayah, gugur di tangan Noyo Genggong, raja dari alam gaib tanah Jawa. Petir merah masih menyambar dengan kondisi langit yang juga berwarna merah gelap. Angin mulai berhenti, api juga mulai padam. Tempat pertarungan porak-poranda dan menyisakan kengerian yang disebabkan oleh Noyo Genggong. Faras membuka satu matanya, melirik ke arah pertempuran. Tidak berlangsung, Faras kembali menojamkan matanya. Hahaha, agung sekali Hares kawanku. Pihak kamilah yang menang kali ini.
Tawa Caraka menyahut perkataan Hara sebelumnya. "Siapa yang kau sebut kawan itu?" jawab Haris kesal. "Siapa lagi yang mau melawanku?" tantang Noyo Genggong. "Noyo Genggong, cukup, mundurlah," perintah Mbah Sabar. "Aku masih belum puas, Sabar. Tunggulah di sana." "Genggong!" Das. Mbah Sabar tiba-tiba menjadi besar. Matanya putih. Otot-ototnya besar dan dikelilingi 7 bola yang melayang dengan warna yang berbeda. Tempat berdiri Mbah Sabar retak. Tangannya menggenggam kuat-kuat. Wujud Mbah Sabar tidak hanya bertambah besar, tetapi juga bertambah lebih muda. 7 bola yang melayang di sekeliling Mbah Sabar adalah 7 inti elemen alam. Angin, api, air, petir, bumi, cahaya, dan kegelapan. Tidak perlu juga kau transformasi hanya untuk mengingatkanku, Sabar," Noyo Genggong berkata sambil menyingkir dari area pertempuran. Noyo Genggong bukannya takut kepada Mbah Sabar. Dia hanya tidak ingin Mbah Sabar marah, sebab hanya Mbah Sabar saja yang bisa Noyo Genggong percaya.